Film ini menceritakan 3 tahun pasca tragedi di Pulau Isla Nublar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat sebuah kapal selam dikirim ke Isla Nublar dan masuk ke kandang Mosasaurus. Mereka ditugasin untuk ngambil sampel tulang dari Indominus Rex yang sebelumnya udah mati di mangsa si Mosa di film pertamanya. Sampel tulang itu rencananya akan digunakan untuk membuat spesies hibrida baru yang akan dimodifikasi secara genetik. Setelah berhasil mendapatkannya, seorang petugas di atas nyuruh mereka untuk segera ninggalin tempat itu. Namun terlambat, si Mosa tiba-tiba muncul di belakang kapal selam itu. Tak lama kemudian, si petugas yang kehilangan kontak baru sadar kalau di belakangnya ada seekor T-Rex. Dia pun lari terbirit-birit ngejar helikopter yang bawa sampel tulang itu. Dia berhasil naik ke tangga helikopter, tapi habis itu si Mosa muncul dan nelen dia. Sedangkan helikopter itu berhasil selamat dan mereka kembali dengan membawa sampel tulang Indominus Rex. Sementara itu si Mosa melarikan diri dari kandangnya. 3 tahun kemudian, terlihat TV yang lagi bacain berita tentang gunung berapi di Isla Nublar yang aktif kembali. Ahli geologi memprediksi kalau gunung itu sampai meletus, maka tamatlah riwayat para dinosaurus di Pulau Isla Nublar. Akhirnya pemerintah dan orang-orang gak penting pada rapat untuk menentukan nasib para dinosaurus. Seorang matematikawan bernama Ian Malcolm berpendapat untuk membiarkan para dinosaurus punah oleh bencana alam gunung meletus itu. Berpindah, di mana terlihat Claire, seorang mantan manajer operasional di Jurassic World yang sekarang mendirikan Dinosaur Protection Group. Organisasi itu bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan para dinosaurus. Di kantornya, Claire mendapat panggilan telepon dan dia disuruh datang ke rumah Benjamin Lockwood. Lockwood adalah teman bisnisnya John Hammond, si pendiri Jurassic World. Begitu sampai di rumahnya yang kayak istana, ia disambut oleh pembantunya si Lockwood yang bernama Iris. Di dalam, Claire bertemu dengan Lockwood dan asistennya Mills. Lockwood bilang dia rencananya mau mindahin para dinosaurus ke sebuah pulau yang baru, karena itu dia butuh bantuan Claire. Karena udah waktunya bobo siang, sekarang Mills yang gantian ngejelasin si Claire. Dia minta tolong sama Claire untuk nyelamatin beberapa spesies dinosaurus di Pulau Isla Nublar, terutama raptor yang bernama Blue. Karena si Blue ini susah ditangkapnya, Mills suruh si Claire minta bantuan Owen Grady, mantan pawang dinosaurus di Jurassic World. Kemudian, Claire nemuin si Owen untuk minta bantuannya nyelamatin si Blue. Awalnya si Owen nolak. Tapi pas malamnya dia ngeliat video waktu dia ngelatih si Blue, dia pun jadi kangen. Besoknya, Owen akhirnya bergabung dengan Claire dan timnya, yaitu seorang dokter hewan bernama Zia dan ahli IT bernama Franklin. Mereka berangkat dengan pesawat capung. Ketika sampai di sana, mereka disambut oleh Ken Whitley dan para tentara bayaran yang akan membantu melaksanakan misi tersebut. Kemudian mereka mulai berangkat menuju ke menara komunikasi di area Jurassic World. Di tengah jalan, mereka berhenti untuk melihat seekor Brachiosaurus yang lagi lewat. Setelah tiba di sana, Franklin segera mengaktifkan sistem di ruang komunikasi. Mereka berhasil melacak keberadaan para dinosaurus, termasuk si Blue. Kemudian Owen, Zia, Whitley, dan beberapa pasukannya segera menuju ke lokasi Blue berada. Sementara si Claire dan Franklin tetap di ruang komunikasi. Saat mereka udah deket dengan lokasi si Blue, Owen memutuskan untuk keluar dan nyari si Blue sendiri. Gak lama kemudian, si Blue akhirnya muncul. Tapi karena udah lama gak ketemu, si Blue udah lupa sama Owen. Namun Owen dengan tenang berusaha bikin si Blue ingat lagi sama dia. Pas udah mau inget, tiba-tiba si Blue ditembak pakai peluru bius sama si Whitley. Blue yang marah lalu nyerang salah satu anak buah Whitley. Karena panik, dia nembak si Blue hingga jatuh.
Owen pun sangat marah sama si Whitley, tapi malah si Owen juga ditembak bius hingga pingsan. Zia yang ngelihat itu lalu mengancam kalau dia ditembak juga, maka si Blue nggak akan selamat, karena hanya dia yang bisa ngobatin si Blue. Di luar, gunung berapi akhirnya meletus. Karena hal itu, para tentara menjadi panik dan mengunci Claire dan Franklin yang berada di ruang komunikasi. Sementara itu, Owen tersadar dari pingsannya setelah dijilatin sama seekor Sinoceraptor. Tapi dia masih susah bangun karena efek obat bius itu. Tiba-tiba si Owen kaget ngelihat lahar gunung berapi udah mau nyamperin dia. Dengan menggunakan skillnya, akhirnya dia berhasil selamat. Balik lagi ke Claire dan Franklin yang lagi berusaha keluar dari sana. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu, yaitu seekor Baryonyx yang masuk lewat terowongan. Dengan susah payah, akhirnya Claire dan Franklin berhasil lolos lewat tangga darurat dan ngonciin si Baryonyx di ruang komunikasi. Di luar, mereka ngelihat gunung berapi yang lagi ngamuk dan muntah-muntah. Terus, mereka ketemu sama si Owen yang lagi lari ketakutan. Setelah itu mereka bertiga pada lelarian bareng sama para dinosaurus sepulau. Claire dan Franklin masuk ke dalam Zero Spear yang kebetulan ada di situ. Tiba-tiba seekor Carnotaurus muncul dan mau nyerang mereka. Si Carnotaurus yang kayaknya lagi stres, tiba-tiba dia malah nyerang Sinoceratops yang lagi lewat. Tiba-tiba T-Rex muncul dan langsung membunuh Carnotaurus itu. Setelah itu mereka lanjut lari sekuat tenaga hingga akhirnya mereka semua nyebur ke laut. Ketegangan belum selesai. Claire dan Franklin sekarang nggak bisa keluar dari Zero Spear, mana air masuk ke dalamnya dan hampir nenggelamin mereka. Untung ada si Owen. Dengan menggunakan pisau lipat, dia berhasil ngebuka pintu Zero Spear dan akhirnya mereka semua berhasil keluar dari dalam air. Setelah itu mereka ngelihat Zia yang lagi disandra sama si Whitley dan anak buahnya. Mereka berhasil menangkap beberapa dinosaurus dan dimasukkan ke dalam kapal. Si Whitley juga nyabut salah satu gigi dari seekor Stegosaurus untuk dijadikan koleksinya. Tak lama kemudian, mereka mulai berangkat meninggalkan pulau itu. Owen, Claire, dan Franklin lalu segera lari ngejar kapal tersebut. Mereka naik ke dalam truk yang dikendarain si Claire. Di detik-detik terakhir, Claire tancap gas dan akhirnya mereka berhasil selamat masuk ke dalam kapal tersebut. Naas, seekor Brachiosaurus ketinggalan dan akhirnya hewan itu tewas ditelan lahar dan abu vulkanik. Sementara itu di kediaman Lockwood, Mills kedatangan tamu yaitu Gunnar Eversole. Dia adalah seorang juru lelang yang akan bantuin si Mills ngejual dinosaurus yang udah ditangkap tadi. Rupanya di sana ada cucunya si Lockwood yang bernama Messi. Dia nggak sengaja nguping obrolan mereka. Ternyata si Mills punya niat lain. Dia bukannya mau mindahin dinosaurus yang udah ditangkap itu ke pulau baru, tapi malah mau ngejual dinosaurus itu dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mendirikan sebuah operasi penelitian rekayasa genetika. Setelah itu Mills mengajak Gunnar ke lab. Mills bilang mereka sedang menciptakan dinosaurus baru yang diberi nama Indoraptor. Indoraptor itu nantinya akan digunakan untuk tujuan militer dan peperangan.
Messi yang udah nguping dari tadi lalu coba ngasih tahu kakeknya si Lockwood. Tapi si aki-aki ini nggak percaya dan malah nyuruh si Messi untuk tidur. Balik lagi ke Owen, Claire, dan Franklin. Mereka menemukan Zia yang lagi coba menghentikan pendarahannya si Blue. Zia bilang dia butuh transfusi darah dari dinosaurus lain, yaitu si T-Rex yang lagi bobok nyenyak di kandang. Owen dan Claire lalu mencari si T-Rex untuk ngambil sampel darahnya. You gotta be kidding me. Saat mereka udah berhasil dapetin darahnya, dari luar pintunya nggak sengaja dikunci sama penjaga. Tiba-tiba si T-Rex terbangun dan meronta-ronta. Owen dan Claire pun panik kegirangan. Claire berhasil keluar lewat atap kandang, lalu ia segera ngebukain pintu kandang. Si Owen nyaris jadi serundeng, andai aja dia nggak berhasil lolos dari mulut si T-Rex. Setelah dapat darahnya si T-Rex, mereka kemudian melakukan operasi untuk ngambil peluru dari tubuh si Blue. Sementara itu, Messi diam-diam masuk ke dalam lab. Dia ngelihat video si Owen yang lagi ngelatih beberapa raptor di Pulau Isla Nublar. Gak lama kemudian, dua orang masuk ke dalam lab, yaitu si Mills dan Dr. Henry Wu. Mereka lagi berdebat. Dr. Wu bilang dia butuh si Blue dalam kondisi sehat, bukan dalam keadaan tertembak. Karena si Blue adalah bagian dalam pembentukan Indoraptor ke tahap selanjutnya. Dr. Wu akan menyempurnakannya dengan menggunakan DNA dari si Blue. Si Messi yang panik karena takut ketahuan, lalu masuk ke sebuah koridor. Tiba-tiba dari belakang, si Messi dicolek sama seekor dinosaurus yang lagi dikurung di kandang. Messi yang cepat panik lalu teriak dan akhirnya dia ketahuan sama si Mills. Kemudian si Messi dikunciin di kamarnya. Iris yang nggak bisa berbuat apa-apa lalu ngasih tahu si Mills kalau Opa Lockwood mau ketemu sama dia. Di kamarnya, Lockwood yang udah tahu rencana si Mills lalu ngomelin dia dan nyuruh dia untuk telepon polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi karena udah kepalang tanggung, Mills akhirnya membunuh Lockwood dengan membekapnya menggunakan sebuah bantal. Sementara itu, kapal udah tiba di pelabuhan. Para dinosaurus itu kemudian dibawa dengan menggunakan truk menuju kediaman si Lockwood. Owen dan Claire juga menyelinap masuk ke dalam truk pengangkut tersebut. Namun usaha mereka ketahuan oleh si Whitley dan anak buahnya. Owen dan Claire pun dikurung di dalam kandang dinosaurus. Para pembeli dinosaurus udah mulai berdatangan dan acara lelang pun akan segera dimulai. Sementara itu si Messi berhasil melarikan diri dari kamarnya. Dia lewat atap dan masuk ke kamar kakeknya. Namun dia terkejut setelah mengetahui kakeknya udah tewas. Tiba-tiba dia ngedengar suara si Mills yang manggilin si Iris. Messi pun segera ngumpet di dalam saluran lift makanan. Kembali ke acara lelang yang dipandu oleh si Gunnar. Beberapa spesies dari Isla Nublar diperkenalkan dan dibeli oleh para tamu selama pelelangan itu berlangsung. Seekor Ankylosaurus berhasil dibeli oleh seseorang yang berasal dari Indonesia. Di tempat lain, Owen berhasil memancing seekor dinosaurus untuk membuka pintu kandangnya. Saat Owen dan Claire keluar, mereka bertemu dengan Messi. Messi yang ketakutan lalu mencoba untuk kabur. Namun Owen dan Claire berhasil menenangkan dan meyakinkannya kalau mereka nggak jahat. Kemudian si Messi ngasih tahu kalau kakeknya si Lockwood udah tewas. Setelah itu mereka berencana menghalangi rencana jahat si Mills. Acara final pelelangan itu menampilkan Indoraptor yang memiliki kemampuan lebih hebat dari Indominus Rex. Owen, Claire, dan Messi melihat acara itu dari sebuah ventilasi. Para tamu yang kagum dengan kemampuan makhluk itu, lalu mereka mulai menawar Indoraptor. Awalnya Gunnar bilang hewan itu tidak dijual karena masih dalam tahap prototipe. Tapi dengan persetujuan dari Mills, Gunnar akhirnya menerima berbagai tawaran itu. Mengetahui bahwa Indoraptor sangat berbahaya untuk dijual, Owen berencana untuk mengganggu acara lelang itu.
Dengan menggunakan bantuan dari Stigi Molok, si kepala batu, dia kemudian membuat kekacauan di acara lelang tersebut. Silis melarikan diri dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Indoraptor keluar dari tempat itu. Namun Owen segera menyerang anak buah Mills dan berhasil menggagalkannya. Sementara para tamu lari kocar-kacir meninggalkan tempat itu. Dari luar, Whitley dengan sotoynya masuk ke dalam ruang lelang yang terlihat sepi. Dia ngelihat si Indoraptor dan tertarik untuk mengoleksi gigi Indoraptor tersebut. Kemudian dia menembakkan peluru bius ke tubuh Indoraptor. Setelah itu dia masuk ke dalam kandang dan bersiap untuk menyabut gigi si Indoraptor. Tiba-tiba si Indoraptor bangun dan langsung menggigit lengan si Whitley hingga putus dan melahapnya. Gunnar yang melihat Whitley mati di mangsa Indoraptor, kemudian langsung ngibrit ke arah lift yang terbuka. Di dalam lift, dia ngelihat ada beberapa orang yang lagi ngumpet juga di situ. Indoraptor yang ngedengar seorang wanita teriak, lalu segera mengejar mereka. Sesaat kemudian, si Gunnar berhasil menutup pintu lift sebelum si Indoraptor masuk. Tetapi si Indoraptor nggak sengaja membuat korsleting listrik dengan ekornya. Akibatnya pintu lift pun terbuka lagi dan si Indoraptor tak menyia-nyiakan makanan yang ada di dalam lift itu. Franklin yang sedang menyamar, dia menemukan Zia yang sedang diborgol di sebelah kandang si Blue. Kemudian Dr. Wu menghampiri Zia dan menyuruhnya untuk mengambil sampel darah si Blue. Tiba-tiba si Franklin muncul dari belakang dan membius Dr. Wu hingga pingsan. Setelah itu dua tentara bayaran muncul di hadapan mereka. Zia pun langsung membuka pintu kandang si Brooke yang langsung menyerang kedua tentara itu hingga tewas. Akibat serangan si Blue membuat tabung gas di lab itu bocor. Zia dan Franklin segera kabur dari tempat itu, disusul oleh si Blue sesaat sebelum ledakan besar terjadi. Balik lagi ke Owen, Claire dan Macy yang berada di sebuah ruangan. Tak lama kemudian Indoraptor muncul. Mereka bertiga berusaha main kucing-kucingan sama si Indoraptor. Tapi akhirnya ketahuan juga. Indoraptor terus mengejar mereka hingga ke arah spiral. Beruntung mereka bertiga berhasil melarikan diri ke sebuah ruangan. Di situ si Owen memutuskan untuk mematikan listrik yang ada di ruangan itu. Zia dan Franklin menemukan kebocoran gas hidrogen cyanida di dalam lab itu. Gas itu akan membunuh semua dinosaurus jika menyebar ke seluruh area. Franklin kemudian mencoba menghidupkan kembali listrik di rumah itu. Owen, Claire, dan Macy kaget karena listrik tiba-tiba nyala lagi. Dan ternyata si Indoraptor udah ada di depan mukanya si Macy. Si Indoraptor menghancurkan kaca lalu menyerang mereka, sehingga membuat kaki si Claire terkena cakar si Indoraptor. Melihat ada mangsanya yang lepas, Indoraptor lalu segera mengejar si Macy sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam tempat berlindung. Si Indoraptor ternyata nggak gampang nyerah. Dia lalu naik ke atap rumah sampai tepat di atas kamar Macy. Kemudian dia ngebuka pintu, terus masuk ke dalam kamar. Perlahan-lahan dia ngedeketin tempat tidurnya si Macy. Sesaat sebelum Indoraptor nyaplok si Macy, tiba-tiba si Owen masuk ke kamar itu dan nembak si Indoraptor beberapa kali. Tapi ternyata itu nggak ngaruh. Dia bangkit lagi dan akan nyerang si Owen. Saat si Owen yang lagi pasrah, tiba-tiba muncul si Blue yang langsung nyerang si Indoraptor.
Owen dan Messi lalu keluar lewat atap rumah. Gak lama kemudian, si Indoraptor ngejar mereka lagi. Sesaat sebelum Indoraptor merekam mereka, tiba-tiba Claire datang dan ngalihin perhatian si Indoraptor. Claire mancing agar si Indoraptor nyerang si Owen dengan tujuan menjatuhkannya ke bawah. Tapi ternyata si Indoraptor bisa naik lagi. Di saat-saat terakhir, si Blue kembali muncul dan langsung lompat ke arah si Indoraptor hingga mereka berdua jatuh ke bawah. Akhirnya si Indoraptor tewas ketancap tanduk replika Triceratops yang ada di bawahnya. Sementara si Blue untungnya masih selamat dan kabur meninggalkan tempat itu. Kemudian mereka bertemu dengan Zia dan Franklin. Zia bilang di bawah lagi ada masalah. Para dinosaurus terjebak di dalam ruangan yang dipenuhi gas hidrogen cyanida. Claire memutuskan untuk membuka kandang dinosaurus itu satu persatu. Lalu Claire meletakkan tangannya di atas tombol merah yang kalau dipencet itu akan ngebuka pintu gerbang dan membebaskan semua dinosaurus yang ada di situ. Tetapi si Owen mencegah Claire untuk melakukannya. Akhirnya Claire pun membatalkannya. Namun saat si Owen lagi ngeliatin para dinosaurus yang akan mati oleh gas cyanida, tiba-tiba si Messi malah mencet tombol merah itu dan melepaskan semua dinosaurus yang ada di ruangan itu. Si Messi bilang dia terpaksa melakukannya karena mereka masih hidup seperti dia. Sementara di luar, si Mills yang lagi mau masukin sampel dari Indominus Rex ke dalam mobilnya, tiba-tiba dia ngedengar suara dari dalam rumah. Ternyata seekor Pteranodon keluar dan nyerang seorang penjaga. Dia menjatuhkannya tepat di atas mobilnya si Mills. Para dinosaurus yang sekarang udah bebas lalu berhamburan keluar dari rumah itu. Mills yang ketakutan lalu ngumpet di bawah mobilnya. Saat Mills keluar dari bawah mobilnya, tiba-tiba T-Rex muncul dan langsung mencaploknya secara brutal. Owen dan yang lainnya kemudian berhasil keluar dari rumah itu. Mereka ngelihat si Blue juga ada di luar. Owen lalu coba berkomunikasi dengan si Blue. Owen bermaksud mengajak si Blue ikut bersamanya, tapi si Blue mengira kalau dia mau dikandangin lagi. Akhirnya si Blue pergi meninggalkan Owen dan yang lainnya. Scene berpindah kembali ke adegan sidang senat. Di sana, Ian Malcolm menyimpulkan pendapatnya tentang dunia yang sekarang udah berubah. Di mana di suatu pantai yang tidak diketahui, Mosasaurus muncul dan menyerang para peselancar. Juga ada T-Rex yang muncul ke dalam kebun binatang dan mengaum ke arah seekor singa. Owen, Claire, dan Messi yang lagi mengemudi di jalan raya juga ngelihat 3 Pteranodon yang terbang melewati mereka di sepanjang pantai. Lalu terlihat si Blue yang berada di atas tebing sedang mengamati lingkungan padat penduduk yang ada di bawahnya. Ian Malcolm kemudian menutup kesimpulannya dengan mengatakan, Welcome to Jurassic World. Dan film pun bersambung. Demikian alur cerita film Jurassic World Fallen Kingdom. Semoga kalian terhibur.